Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2410, Memberimu 10 napas. Pedang ruang waktu, pergi. Sementara semua orang masih terkejut, Ye Yuan menyerang lagi dengan pedang. Tapi kali ini, targetnya terkunci pada Li Qing. Ekspresi Yuan Zhen berubah liar, memiliki pikiran untuk menyelamatkan, tetapi tidak bisa mengumpulkan keberanian. Apa yang akan dia gunakan untuk menabung? Li Qing merasa bahwa setiap rambut di tubuhnya berdiri. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, berbalik dan berlari. Advertisement. Kecuali, pedang ruang waktu terlalu cepat, bagaimana itu bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Desir. Pedang cahaya melintas dengan ringan, Li Qing juga dipenggal. Yuan Zhen melihatnya dengan jelas, luka di luka Li Qing dan Tian Zhao sangat rata, bahkan tidak ada bekas darah yang mengalir keluar. Seolah-olah tempat itu disegel oleh semacam kekuatan misterius. Dia mengerti bahwa luka ini terhalang oleh kekuatan ruang waktu, dan tidak akan pernah sembuh. Metode pembunuhan semacam ini jauh lebih menakutkan daripada luka pisau. Jika Ye Yuan memotong di tempat vital, itu akan langsung membunuh. Jika itu mengiris jarinya sebelumnya, maka jarinya tidak akan pernah bisa tumbuh lagi. Berpikir sampai di sini, Yuan Zhen akhirnya memunculkan pemikiran untuk mundur. Advertisement. Tinggal di sini hanya menunggu kematian. Ketika prajurit Legiun Anak Surgawi melihat adegan ini, masing-masing dari mereka tercengang karena terkejut. Ye Yuan membunuh 2 pembangkit tenaga listrik 9 tanda yang hebat seolah-olah sedang memotong sayuran. Kapan pembangkit tenaga listrik 9 tanda menjadi begitu lemah? Tidak, tunggu. Bukan karena kekuatan 9 tanda lemah, tapi Ye Yuan terlalu kuat. Menggabungkan 3 kekuatan besar hukum, gerakan pedang ini hampir bisa memotong segala sesuatu di dunia. Sama seperti semua orang dalam keadaan tidak percaya, momentum mengesankan Ye Yuan tiba-tiba mundur, wilayahnya ditetapkan pada puncak dunia-dunia. Dia melihat ke arah Yuan Zhen dengan sedikit senyum dan berkata dengan dingin, bukankah ras dewamu menyebut dirimu utusan surgawi Dao, memandang rendah banyak ras? Sekarang, aku akan melompati alam dan membunuhmu. Memberi Anda 10 napas, apakah Anda dapat melarikan diri atau tidak akan tergantung pada kemampuan Anda. Petik 2. Kemudian, dia mengeluarkan busur dan anak panah dengan tidak tergesa-gesa. Busur pembunuh dewa tanpa batas. Kekuatan Grid Dao yang melonjak menyerang pikiran semua orang. Di masa lalu, ranah Ye Yuan kurang dan tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari artefak Dao sama sekali. Sekarang, meskipun dia belum mencapai Deva Realm, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Deva Realm. Advertisement. Ketika dia menggunakan busur pembunuh dewa tanpa batas lagi, kekuatannya sudah lama tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Kekuatan artefak Dao ditambah dengan pedang ruang waktu, itu selalu menang. Melihat busur pembunuh dewa tanpa batas, sepasang mata besar Yuan Zhen hampir keluar. Ancaman kematian menghantamnya secara langsung. Melarikan diri atau tidak melarikan diri. Ini adalah masalah yang sulit. Jika dia melarikan diri, kata-kata Ye Yuan terlalu kurang ajar. Kemana wajahnya sebagai anak surgawi akan pergi? Tidak melarikan diri, kekuatan artefak Dao ditambah pedang ruang waktu, dia tidak akan berdaya untuk menolaknya. Bahkan jika dia menggunakan Heavenly Dao True Martial. Ini benar-benar sebuah ironi besar. Ye Yuan benar-benar mengatakan kata-kata semacam ini kepada putra Dewa 9 Tanda dengan alam Kaisar Surgawi. Dan dia sebenarnya masih ragu-ragu. Tapi Wan Zhen dan yang lainnya wajahnya memerah. Perasaan heroik semacam ini benar-benar membuat darah panas orang terbakar dengan kemarahan yang benar. Kalimat Ye Yuan benar-benar memulihkan kepercayaan diri mereka yang hilang. Sebelum ini, mereka benar-benar dihancurkan oleh pasukan anak-anak surgawi. Kekuatan Divine Children Legion benar-benar melebihi imajinasi mereka. Jika bukan karena Ye Yuan, mereka sama sekali tidak akan bisa membayangkan seperti apa pertempuran ini nantinya. Hahaha, luar biasa. Jadi bagaimana jika mereka dari ras dewa? Selama kekuatan hukum kami mencapai ranah tertentu, kami juga bisa memandang rendah Anda. Tuan 9 Tanda itu, apakah kamu bertarung atau lari? Di sisi manusia, terdengar suara-suara mengejek yang tak ada habisnya. Yuan Zhen terus mengatakan bahwa mereka sampah, semut, mereka sudah lama tidak bahagia. Namun kekuatan yang ditunjukkan Yuan Zhen sebelumnya terlalu kuat, membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun sama sekali.
Tapi sekarang, itu berbeda. Ye Yuan mengatakan kata semacam ini dengan ranah kaisar surgawi benar-benar terlalu memuaskan dan menyenangkan. Mendengar ejekan yang datang dari sana, wajah Yuan Zhen menjadi sangat muram. Tapi di sisi ini, Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan reaksinya, dan dia sudah mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, koma. Setiap hitungan seperti kutukan yang mempercepat kematian, menyerang hati Yuan Zhen. Akhirnya, ketika menghitung mundur sampai 7, dia tidak tahan lagi dan berlari liar. 9 tanda Heavenly Dao Realm digabungkan dengan Heavenly Dao True Martial, seberapa cepat kecepatannya. Dalam sekejap, sosok Yuan Zhen menghilang. Seolah-olah Ye Yuan tidak melihatnya, masih menghitung mundur. 6, 5, koma. Suaranya menyebar sangat jauh, kemanapun Yuan Zhen berlari, itu bisa mencapai telinganya dengan akurat. Hukum ruang dan waktu bukanlah lelucon. Metode semacam ini untuk mentransmisikan suara seseorang melalui ruang tidak dianggap tingkat yang sangat tinggi. Tetapi ketika Yuan Zhen mendengarkannya, itu sama sekali tidak terjadi. Hitung mundur terus-menerus ini seperti guntur, terdengar di telinganya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, berapa puluh juta pertempuran hidup dan mati yang dia alami sebelumnya. Tapi tidak sekalipun dia merasa begitu putus asa seperti sekarang sebelumnya. Pada saat ini, dia berharap orang tuanya memberinya 2 kaki lagi, sehingga dia bisa berlari sedikit lebih cepat. Dia mendesak tubuh fisiknya hingga batasnya, mencoba berlari sedikit lebih cepat. Pada kenyataannya, dia berlari cukup cepat juga. Tapi, dia masih merasa itu tidak cukup cepat. 3, 2, 1. Ketika dia mendengar, 1, Yuan Zhen sudah melarikan diri tidak tahu seberapa jauh dari Ye Yuan. Tapi kata-kata ini masih meledak di telinganya. Kemudian, dia merasakan aura mengerikan meletus di belakangnya. Aura ini semakin dekat, dan semakin kuat. Dia sangat ingin meningkatkan kecepatannya, tetapi aura itu masih terus mendekat. Kemudian, aura itu menghilang. Dia menemukan bahwa dia masih baik-baik saja. Hahaha, aku lolos. Bocah, membuatku takutkan. Bagaimana aku, Yuan Zhen, bisa mati semudah itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Tiba-tiba, dia membeku. Ketika dia berbalik, dia melihat tubuh bagian bawahnya. Tubuhnya di bawah lehernya sudah terpisah dari kepalanya. Aku mati. Kemudian, kesadarannya perlahan menjadi kabur. Pedang ini terlalu cepat, dia tidak merasakan sakit sama sekali dan sudah dipenggal. Biasanya, pedang ini tidak cukup untuk berakibat fatal. Tapi, hukum ruang waktu tampaknya mengisolasi segalanya, memutuskan semua hubungan antara tubuh bagian atas dan bawahnya. Kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Akhirnya, itu menghilang. Ye Yuan perlahan menarik busurnya. Penampilan itu seperti dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bela diri sejati Dao Surgawi yang kuat benar-benar dikalahkan. 7 napas waktu sudah cukup bagi Yuan Zhen untuk melarikan diri dari jarak beberapa puluh juta mil. Tapi Ye Yuan membunuhnya hanya dengan 1 pedang. Sangat kuat. Ras surgawi tidak pernah takut pada ras manusia. Mereka bangga dan sombong. Bahkan jika mereka kalah dalam pertempuran kiamat dari manusia, mereka juga tidak akan merasa bahwa mereka lebih buruk dari manusia. Tapi hari ini, mereka merasa takut menghadapi Ye Yuan. Kekuatan manusia ini sudah melebihi pemahaman mereka. Ye Yuan menyingkirkan busur pembunuh dewa tanpa batas. Melihat legiun anak surgawi yang menutupi langit, dia berkata dengan dingin ke arah Wan Zhen dan yang lainnya, berhenti mencari, lanjutkan. Membunuh. Legiun anak surgawi masih linglung ketika Wan Zhen dan yang lainnya sudah meraung keras dan menyerbu. Bab 2411, tertipu. Dengan kematian putra dewa, moral pasukan hilang. Bagaimana mungkin legiun anak-anak surgawi masih menjadi tandingan tentara manusia? Mereka akhirnya tidak bisa bertahan tetapi runtuh. Sebuah kekalahan seperti tanah longsor, legiun anak-anak surgawi jatuh ke dalam kekacauan dengan sangat cepat, efektivitas tempur mereka anjlok. Sebaliknya, pihak tentara manusia, yang terinspirasi oleh Ye Yuan, masing-masing dari mereka meledak dengan kekuatan yang kuat, benar-benar membanjiri legiun anak surgawi. Legiun anak-anak surgawi tersebar ke segala arah, berlari ke seluruh langit. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang mati. Legiun anak surgawi yang kuat runtuh seperti rumah kartu pada saat ini. Advertisement. Dalam pasukan besar yang melarikan diri,
Nine Origin bercampur di dalam, mencoba untuk merokok. Saat dia tertawa sendiri, berpikir bahwa Ye Yuan tidak memperhatikannya. Tiba-tiba ada kabur di depan matanya, sosok sudah menghalangi di depannya. Teman-teman lama bertemu, bahkan tidak menyapa, itu juga terlalu banyak, kan? Suara Ye Yuan sangat datar, tetapi ketidakpedulian yang memancar darinya membuat Nine Origin ketakutan. Dia merasakan niat membunuh. Kamu, apa yang kamu inginkan? Nine Origin mundur beberapa langkah berturut-turut, kulitnya pucat pasi dan kata-katanya penuh ketakutan. Apa yang saya inginkan? Huhu, Tuanku Nine Origin, tidakkah kamu tahu apa yang aku inginkan? Saat itu, ketika kamu mengambil Lier dariku, kamu mungkin tidak berpikir bahwa akan ada hari seperti itu, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Ya, Nine Origin saat itu menunjukkan penghinaan pada dunia. Mengapa dia memperhatikan alam Empyrean kecil yang lemah? Bahkan jika dia terluka parah, dia juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan menjadi ancaman lagi. Advertisement. Tetapi keadaan berubah seiring berjalannya waktu ketika Ye Yuan berdiri di depannya lagi, dia benar-benar menggabungkan 3 hukum besar, dan dia membunuh seorang putra dewa dengan 1 pedang. Dia sudah benar-benar direduksi menjadi semut di depan Ye Yuan. Ketika seseorang yang pernah memandang Anda berdiri di depan Anda lagi, tetapi Anda memandang ke arahnya, rasa seperti ini benar-benar asam. Menyebut Lier, Nine Origin tampaknya telah memahami sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa. Dia berkata, Ye Yuan, kamu berani membunuhku. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi pada Yue Mengli? Biarkan saya memberitahu Anda, jika saya mati, dia juga harus mati. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut, memang agak berhati-hati dalam mengambil tindakan. Nine Lives sangat gembira di dalam hatinya dan buru-buru menyerang saat setrika masih panas. Dia berkata, biarkan saya memberitahu Anda, Yue Mengli telah menolak untuk menjadi putri dewa. Sekarang, dia dikurung di penjara Profound Lineage. Sayalah yang terus membujuk para leluhur di klan untuk mempertahankan hidupnya. Jika aku mati, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Ekspresi Ye Yuan berubah ketika dia mendengar itu, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Beberapa tahun ini, dia terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan Lier. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki cara untuk pergi ke wilayah ras dewa sama sekali. Sekarang, melihat Nine Origin, ini mungkin satu-satunya saluran untuk menanyakan tentang berita Lier. Katakan padaku, bagaimana kabar Lier sekarang? Ye Yuan berkata dengan suara yang dalam. Nine Lives tersenyum dingin dan berkata, kamu paling tahu temperamen Yue Mengli. Dia telah menolak untuk menjadi putri surgawi selama ini. Kepribadiannya terlalu keras kepala dan tidak bisa dibujuk apapun yang terjadi. Bahkan ada pertengkaran besar tentang ini sebelumnya. Nenek moyang di klan marah dan ingin menghukumnya mati. Namun, bakatnya memang tinggi, saya juga menggunakan ini sebagai alasan dan terus membujuk klan. Begitulah cara saya menyelamatkan hidupnya. Sekarang, dia dikurung di penjara klan. Jika aku mati, dia pasti akan dihukum mati oleh para tetua di klan dalam waktu setengah tahun. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, hanya orang sepertimu yang memiliki pengaruh besar di klan. Nine Origin tertawa keras dan berkata, aku tidak bisa, tapi itu tidak berarti ayahku tidak bisa. Ayah saya adalah pembangkit tenaga listrik 9 tanda surgawi Dao Realem tingkat menengah. Dia masih memiliki cukup wewenang untuk berbicara di klan. Petik 2. Advertisement. Ketika Ye Yuan mendengar itu, sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Seperti kata pepatah, kehilangan diri sendiri dalam kekhawatiran. Bahkan jika Ye Yuan memiliki pikiran yang teliti, dia juga agak keberatan saat ini. Nine Origin mengabaikan halangan Ye Yuan, langsung berjalan melewatinya, dan berkata dengan senyum tipis, bagaimana? Saya berangkat sekarang. Apakah kamu masih ingin berhenti? Selesai berbicara, dia pergi dengan tawa keras. Ye Yuan tidak berhenti dan benar-benar membiarkannya pergi dengan bebas. Nine Origin berjalan sangat mantap seolah-olah dia tidak peduli dengan sikap Ye Yuan sedikitpun. Tapi, setelah dia meninggalkan medan perang, dia berlari seolah-olah dia gila. Apa yang dia katakan sebelumnya, tidak ada satu kata pun yang benar. Itu semua adalah kebohongan yang dibuat di tempat untuk hidup. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat menghargai Yue Mengli. Mendengar berita bahwa hidup Yue Mengli tergantung pada seutas benang, dia sama sekali tidak akan mempersulitnya. Kenyataannya, Yue Mengli sudah lama menjadi putri dewa. Selanjutnya, kekuatan Yue Mengli saat ini sudah mencapai ranah 9 tanda.
Kecepatan kemajuan benar-benar tak terbayangkan. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Yuan sangat pintar. Kebohongan itu pasti akan segera terungkap. Setelah Ye Yuan tenang, dia pasti bisa mendeteksi keanehannya. Karenanya, dia harus melarikan diri untuk hidupnya sekarang. Ye Yuan saat ini terlalu menakutkan, dia tidak berani mengendur sedikit pun. Bahkan tinggal sepersekian detik lagi juga mempermainkan nyawanya. Ada kamras surgawi kira-kira 3 hari di sebelah barat lembah esensi atas. Ada cukup banyak ahli 9 tanda di sana. Tempat ini adalah satu-satunya kesempatan hidupnya. Selama dia melarikan diri ke sini, dia akan bisa melarikan diri dengan nyawanya. Setelah Nine Origin pergi, Ye Yuan merasa sangat kesal di hatinya. Oleh karena itu, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Ranah kultivasinya saat ini sudah mencapai puncak alam dunia dan dia bahkan menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, 3 jenis kekuatan hukum, kekuatannya sangat menakutkan. Prajurit Divine Children Legion telah lama jatuh ke dalam kekacauan total. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya? Ye Yuan membawa pasukan manusia dan melakukan pembantaian darah sebelum berhenti. Dalam pertempuran ini, Legiun Anak Surgawi hampir 3/4 mati, hampir dimusnahkan. Skala Legiun Anak Surgawi ini sudah ada dalam nama saja. Ini benar-benar pukulan luar biasa bagi ras surgawi. 2 hari kemudian, Ye Yuan mengumpulkan tentara dan menghitung jumlahnya. Dia menemukan bahwa tentara manusia juga kehilangan hampir 40%. Tentara lebih dari 100.000 hanya tersisa kurang dari 70.000 saat ini. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah kemenangan Pyrrhic. Tetapi anak-anak yang tidak terduga ini telah mengalami baptisan perang, pandangan mental setiap orang mengalami perubahan besar-besaran. Dampak dari pertempuran ini pada mereka sangat luas. Meski jumlahnya turun, kekuatan tempur pasukan ini semakin kuat. Namun, pikiran Ye Yuan bukan pada ini. Setelah menghentikan semua aktivitas pada saat ini, dia terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, dia juga tidak bisa meletakkan jarinya di sana. Wan Zhen, perintahkan tentara untuk memasuki lembah esensi atas dan mencari sisa-sisa klan naga. Perintah Ye Yuan. Ya, Tuan Saint Azure. Setelah pertempuran ini, mereka sudah bersujud merangkak ke arah Ye Yuan dengan kagum. Gelar Saint Azure sama sekali bukan reputasi yang tidak pantas. Kemampuan pemahaman mengerikan semacam ini hanya membuat orang putus asa. Tentu saja, ini adalah keputusasaan lawan, dan juga harapan umat manusia. Tapi saat itu, langkah Ye Yuan tiba-tiba berhenti, ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Ada apa, Tuan Saint Azure? Wan Zhen bertanya dengan bingung. Ekspresi Ye Yuan sangat marah dan dia berkata dengan senyum dingin, tidak menyangka bahwa aku, Ye Yuan, akan memiliki saat-saat ketika aku dibodohi oleh seseorang. Nine Origin, aku benar-benar meremehkanmu. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri? Ye Yuan saat ini akhirnya menyadari. Kepribadian Lier tidak tergoyahkan, Nine Origin tidak mengetahuinya sampai nanti. Ketika mereka menculik Lier ke Gua Black Flame, dia sudah sangat tahan untuk menjadi putri dewa. Dengan kelihayan Nine Origin, bagaimana dia bisa gagal melihat kepribadian Lier yang lebih suka patah daripada membungkuk? Jika ras dewa tidak memiliki sarana untuk mengubah Lier menjadi putri dewa, lalu mengapa Nine Origin mengeluarkan upaya besar untuk membawa Lier kembali ke dunia abis? Bab 2412, jika aku tidak membiarkanmu berteriak, kamu tidak akan mampu meneriakkan satu kata. Setelah berlari jarak jauh selama 3 hari 3 malam, Nine Origin sangat lelah. Dia merasa begitu dia berhenti, dia akan langsung tertidur. Untuk puncak pembangkit tenaga listrik 8 tanda, 3 hari 3 malam di jalan bukanlah apa-apa. Hanya ada satu alasan untuk kelelahannya. Selama 3 hari ini, dia menghabiskan semua kekuatannya. Dia tidak tahu seberapa cepat Ye Yuan, tetapi dia tahu bahwa Ye Yuan pasti sangat cepat. Advertisement. Karena itu, dia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Surga mengasihani dia akhirnya melihat garis besar perkemahan. Selama dia kembali ke Kam, bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia juga tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ye Yuan bisa membunuh Yuan Zhen yang baru saja memasuki 9 tanda dengan satu pedang, tapi sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan begitu banyak ahli 9 tanda di Kam. Sialan, setelah kembali kali ini, aku harus melapor ke tetua klan untuk meminta mereka memobilisasi pembangkit tenaga listrik tertinggi 9 tanda tahap menengah dan akhir, dan membunuh Ye Yuan dengan cara apapun.
Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Mengingat Ye Yuan menggabungkan 3 hukum besar, Nine Origin masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya sampai sekarang. Mampu melompati alam dan membunuh anak surgawi ras surgawi, cara semacam ini benar-benar terlalu sakit. Jika Ye Yuan mencapai Deva Fort atau Fifth Glide, siapa lagi di seluruh ras dewa yang bisa menjadi lawannya? Pada saat itu, mungkin bahkan leluhur Tian King mungkin bukan lawannya juga. Siapa di sana? Advertisement. Pada saat ini, 2 sosok bangkit dari Kam, menanyai Nine Origin. Ketika Nine Origin melihat 2 orang ini, dia tidak bisa menahan tangis kegirangan. Setelah 3 hari 3 malam menderita, dia akhirnya lolos dengan nyawanya. Ini aku, Nine Origin. Nine Origin berkata dengan suara yang jelas. Ketika kedua orang itu mendengar Nine Origin berbicara, mereka segera menurunkan kewaspadaan mereka. Tetapi mereka masih bertanya dengan heran, Nine Origin, mengapa kamu kembali ke Kam sendirian? Bukankah Legiun Anak Surgawi Anda menyergap pasukan koalisi segudang ras di Upper Essence Valley? Nine Origin adalah salah satu komandan tentara. Meninggalkan jabatannya tanpa izin adalah hal yang utama. Mereka secara alami tidak berani ceroboh tentang hal itu. Nine Origin masih melarikan diri ke sisi ini dengan tergesa-gesa. Bahkan jika dia sudah begitu dekat dengan Kam, dia masih tidak berani bersantai. Saat dia berlari, Nine Origin berteriak, Legiun Anak Surgawi telah kehilangan lebih dari setengahnya dalam hal korban. Mereka melarikan diri kemana-mana dalam kekacauan sekarang, Kepala Komandan Tian Su tewas dalam pertempuran. Yuan Zhen, Tian Zhao, Li Qing, 3 raja tewas dalam pertempuran. Kong Ru, jangan hentikan aku. Aku punya masalah penting untuk dilaporkan ke Lord Daimelt. Daimelt adalah orang yang Ye Yuan temui di Asura Blood Pool saat itu. Sekarang, kekuatannya sudah pulih sepenuhnya, dan dia kembali ke klan. Dia menjadi komandan pasukan ras dewa. Namun, dia tidak berada di kampnya tetapi di base camp ras dewa. Nine Origin ingin melapor kepadanya, tetapi dia harus bergantung pada pusat kekuatan kam ini. Kalau tidak, dia tidak berani pergi sendiri sama sekali. Advertisement. Nine Origin sudah ditakuti oleh Ye Yuan. Sementara 2 orang yang berseberangan dibuat bungkam dengan keheranan dengan rangkaian berita yang dilontarkan Nine Origin. Tidak perlu menebak dan mereka juga tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Kalau tidak, mengapa Nine Origin begitu cemas? Hampir dalam sekejap mata, Nine Origin sudah bergegas di atas langit Kam. Tanpa ragu sedikit pun, dia mendarat menuju Kam. Dia bahkan tidak sempat menyapa 2 orang Kong Ru. Saat kakinya mendarat di tanah, hati Nine Origin akhirnya tenang. Bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia juga tidak akan berani datang ke sini dan menangkapnya. Hahaha, akhirnya aku lolos. Saya akhirnya lolos. Ye Yuan, aku, Nine Origin, lolos hidup-hidup. Lain kali, itu akan menjadi tanggal kematianmu. 3 hari 3 malam melarikan diri dengan putus asa, Nine Origin tidak berani bersantai sedikitpun. Dia takut Ye Yuan akan mengetahuinya kapan saja, dan kemudian mengejarnya. Sekarang saraf ini dilonggarkan, dia tidak bisa menahan tawa liar. Oh, apakah begitu? Jika saya menangkap Anda dari sini, apakah Anda akan merasa lebih putus asa atau tidak? Saat itu, sebuah suara sepertinya keluar dari dunia bawah, membuat rambut Nine Origin berdiri. Dia terlalu akrab dengan suara ini. Itu adalah Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar mengejar ke Kam. Apakah dia marah? Sosok Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari kehampaan, memiliki ekspresi geli di wajahnya. Hukum tata ruangnya sudah mencapai tingkat sumber peringkat 2. Sangat jarang seseorang bisa mengungguli dia dalam teknik gerakan di dunia ini. Bahkan jika dia berangkat 2 hari lebih lambat dari Nine Origin, dia juga menyusul pada jam ke-11. Ketika Kong Ru 2 orang melihat Ye Yuan muncul, wajah mereka mau tidak mau berubah liar. Dari mana pria yang muncul seperti hantu ini muncul? Sebelum ini, mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika Nine Origin melihat Ye Yuan, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan dia berbalik dan berlari tanpa berpikir. Dia ingin berlari ke arah perkemahan, tempat itu memiliki kekuatan utama ras dewa. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk bergerak, dia hanya melihat Nine Origin dengan mencibir. Tuan Yuking, tolong. Nine Origin berteriak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, suaranya langsung menyebar ke seluruh Kam. Dia menggunakan sisa kekuatannya, ingin berlari menuju perkemahan. Tetapi dia terkejut mengetahui bahwa meskipun dia menggunakan semua kekuatannya,
gerakannya sangat lambat. Seluruh orangnya tampak dalam gerakan lambat, berlari ke depan. Gerakannya sangat berlebihan, tetapi dia bahkan tidak mengambil satu langkah pun. Hukum waktu. Ye Yuan memberlakukan hukum waktu di tubuhnya. Hanya ada 100 langkah dari Kam saat ini. Tapi Nine Origin yang memberlakukan hukum waktu merasa seperti jauh di depan mata. Ketika Kongru dua orang melihat adegan ini, murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi ngeri. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, teriakan Nine Origin menyebar. Seluruh Kam segera terkejut. Beberapa lusin aura kuat meledak dari setiap sudut Kam dalam sekejap. Aura kuat ini bergegas ke sisi ini satu demi satu. Tapi Ye Yuan mengabaikan mereka. Dia baru saja tiba di belakang Nine Origin dengan kecepatan yang sesuai dan mengetuk dengan ringan, dan dia jatuh ke tanah dengan lembut. Hukum waktu menghilang, Nine Origin memandang Ye Yuan dengan penampilan segumpal lumpur, matanya penuh keputusasaan. Ye Yuan, kamu memasuki Kam untuk menangkapku, itu mencari kematianmu sendiri. Lord Yukin adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi 9 tanda tingkat menengah. Kamu pasti mati. Nine Origin berkata dengan penuh kebencian. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan tawa ringan, apakah kamu pikir kamu bisa berteriak adalah kemampuanmu sendiri? Seluruh tubuh Nine Origin bergetar, menatap Ye Yuan dengan ngeri. Mungkinkah orang ini membiarkannya berteriak dengan sengaja? Jika tidak, dengan kekuatan Ye Yuan, menahannya lalu membawanya pergi dalam sekejap, orang-orang di Kam mungkin semua tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Kamu, Nine Origin terkejut sampai dia tidak bisa berbicara. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu suaramu bisa lebih cepat dari hukum waktu? Jika saya tidak membiarkan Anda berteriak, Anda tidak akan bisa meneriakkan sepatah kata pun. Tapi aku murah hati. Aku akan membiarkanmu berteriak. Biarkan Anda memperingatkan orang-orang ini. Lalu aku akan membawamu pergi di depan mereka. Pada saat itu, apakah Anda akan merasa lebih putus asa? Nine Origin membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan kaget saat dia bergumam, iblis. Anda iblis. Namun, Anda tidak mungkin membawa saya pergi dari tangan Tuan Yukin. Tepat saat dia berbicara, aura yang kuat hingga ekstrim tiba dalam sekejap. Aura orang ini meledak melalui cakrawala, dan dia sudah mencapai puncak 9 tanda tahap menengah. Gelombang kekuatan surgawi Dao langsung menyelimuti ke arah Ye Yuan. Bab 2413, kalian semua juga lelah, kembali dan istirahat. Dari mana orang kurang ajar ini berasal, berani bertindak kejam di wilayah ras surgawi saya? Yukin menatap Ye Yuan dan berkata dengan marah. Namun, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Kapan pemuda manusia di depan matanya ini memasuki Kam? Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak menyadarinya. Kamu Yukin, aku membawa Nine Origin pergi. Memanggilmu hanya untuk memberitahumu, kata Ye Yuan dengan dingin. Menghadapi tekanan seperti gunung yang tinggi, seolah-olah Ye Yuan benar-benar tidak tahu apa-apa. Advertisement. Kam ini tampak seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Kapan Yukin melihat manusia sombong seperti itu? Setelah mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan sangat marah, semut manusia kecil berani begitu kurang ajar di depan nenek moyang ini juga. Lupakan tentangmu. Bahkan jika orang dewasa keluarga Anda ada di sini, mereka juga tidak akan berani mengatakan kata-kata arogan semacam ini. Jika Anda memiliki kemampuan, coba bawa dia pergi. Petik 2. Kelompok pembangkit tenaga listrik 9 tanda di sampingnya tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar itu. Dari mana bayi ini muncul? Dia tidak tahu seberapa tinggi langit, dan seberapa tebal bumi, kan? Apakah dia lari ke Kam yang salah dan berpikir bahwa ini adalah Kam manusia? Haha, seorang lelaki kecil dari alam kaisar surgawi benar-benar berani berbicara besar. Jika kamu bisa membawanya pergi, bukankah kita akan menjadi lelucon? Petik 2. Meskipun Kam ini bukan kekuatan tempur teratas ras dewa, kekuatan mereka juga sangat kuat. Kemudian seorang manusia kecil berlari ke arah mereka untuk mengambil posisi. Hal semacam ini, bahkan memikirkannya terasa lucu. Advertisement. Tapi Ye Yuan mengabaikan semua orang yang mengejeknya. Mengambil Nine Origin yang seperti lumpur, dia berjalan perlahan keluar dari Kam. Penampilan itu menunjukkan pengabaian total terhadap pembangkit tenaga super ini. Ketika Yukin melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Kapan pemuda bodoh seperti itu muncul dalam ras manusia?
Karena kamu ingin mencari kematian, maka nenek moyang ini akan memenuhi keinginanmu. Yukin mendengus dingin, aura mengesankan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Meskipun tidak mencapai puncaknya, itu lebih dari cukup untuk memusnahkan banyak kaisar surgawi. Hanya untuk melihatnya memukul telapak tangan, bahkan ruang pun bergetar. Bagaimana mungkin kekuatan 9 tanda tingkat menengah menjadi biasa? Ledakan. Tempat Ye Yuan berdiri, ruang hancur. Seluruh orangnya tampaknya telah tercabik-cabik oleh ruang, terkoyak-koyak. Hahaha, untuk berani berpose di depan nenek moyang ini bertanya-tanya seberapa kuat kamu. Setelah lelucon, itu hanya pembual. Yukin berkata sambil tertawa lebar. Advertisement. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik 9 tanda di sebelahnya tiba-tiba berkata, Tuan Yukin, lihat. Yukin terkejut dan melihat ke arah yang dia tunjuk, dan menemukan bahwa Ye Yuan masih membawa Nine Origin, berjalan di luar kamp. Ye Yuan sebenarnya benar-benar tidak terluka. Lalu apa yang terjadi barusan? Wajah Yukin berubah liar, ekspresi heran di wajahnya, tidak mengerti mengapa hal semacam ini akan terjadi. Baru saja, dia jelas membunuh Ye Yuan. Kenapa dia masih berjalan baik-baik saja? Bahkan jika dia telah mengalami perubahan hidup untuk waktu yang lama, wajah tuanya juga memerah saat ini. Baru saja, dia bahkan berbicara besar. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap, wajahnya benar-benar ditampar oleh Ye Yuan. Dan ini juga membuatnya agak marah karena malu. Untuk berani bermain trik di depan nenek moyang ini, Anda akan mati dengan sangat mengerikan. Yukin berteriak marah, auranya meledak lagi. Kali ini jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Bahkan pembangkit tenaga listrik ras surgawi hadir, masing-masing dan setiap wajah mereka sedikit berubah. Ledakan. Yukin memukul telapak tangan lagi. Kekosongan hancur dan puing-puing terbang kemana-mana. Ye Yuan terbunuh sekali lagi. Kali ini, Yukin belajar menjadi pintar, dia tidak mengejek Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Hanya setelah beberapa napas melihat bahwa Ye Yuan tidak muncul, dia tertawa dingin dan berkata, punya beberapa keterampilan, tapi, memprovokasi nenek moyang ini ke wajahku adalah kesalahan terbesar yang kamu buat. Namun, suaranya belum memudar ketika kekosongan itu sedikit bergetar. Sosok Ye Yuan dan Nine Origin muncul lagi. Kali ini, Ye Yuan telah berjalan lebih jauh dan akan segera keluar dari perbatasan kamp. Senyum Yukin langsung berubah kaku di wajahnya, hanya untuk merasakan wajahnya terbakar panas. Dia sudah menggunakan 70% kekuatan barusan. Bahkan Devatered Blades biasa akan dipukul sampai mati oleh satu tamparannya juga. Oleh karena itu, itulah mengapa dia yakin bahwa Ye Yuan sudah mati sampai dia tidak bisa mati lagi. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar tidak mati? Awalnya, itu adalah sikap Ye Yuan. Tapi sekarang, itu menjadi sikap Ye Yuan dan wajah Yukin ditampar. Pembangkit tenaga listrik 9 tanda tingkat menengah puncak yang bermartabat sebenarnya tidak bisa berurusan dengan alam kaisar surgawi yang sangat kecil. Itu benar-benar penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih linglung untuk apa? Semuanya, serang bersama. Nenek moyang ini ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Mengabaikan penghinaan, Yukin juga tidak lagi sombong, langsung memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Jika dia membiarkan Ye Yuan keluar dengan cara yang megah hari ini, kemana wajahnya akan pergi? Kemana perginya wajah ras dewa? Pada titik ini, bagaimana mungkin semua orang masih tidak tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengan anak manusia ini? Beberapa lusin pembangkit tenaga listrik 9 tanda tidak dapat diganggu untuk peduli tentang hal lain, bergegas masuk seperti segerombolan lebah satu demi satu. Barisan yang mengerikan seperti ini, bahkan jika sekelompok alam deva manusia ada di sini, mereka juga akan dibombardir menjadi ampas. Hanya untuk melihat gelombang energi yang mengerikan demi satu, dengan gila-gilaan menabrak tempat Ye Yuan berdiri. Tempat itu sudah lama dibom menjadi reruntuhan. Lebih dari setengah dari seluruh kamp telah dihancurkan. Di bawah serangan terkonsentrasi semacam ini, mereka percaya bahwa bahkan jika Ye Yuan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia akan mati juga. Berhenti. Tidak tahu berapa lama mereka membombardir baik sebelum Yukin melakukan gerakan tangan, membuat semua orang berhenti. Tempat itu sudah menjadi lubang hitam. Badai spasial mengalir keluar dari lubang hitam terus-menerus, berusaha menelan segalanya. Harus mati kali ini, kan? Harus.
Siapa yang bisa menghalangi begitu banyak dari kita untuk bergabung? Anak ini memiliki beberapa keterampilan, tapi dia terlalu arogan, untuk berani tidak terkendali di kamp. Kelompok pembangkit tenaga listrik 9 tanda mencari untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa mereka benar-benar tidak dapat melihat sosok Ye Yuan. Baru kemudian mereka mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan sudah mati. Adapun hidup atau mati Nine Origin, mereka tidak memperhatikannya lagi. Untuk tembakan besar 9 tanda ini, Nine Origin hanyalah karakter kecil. Namun, wajah Yukin masih tidak rileks. Kegagalan sebelumnya membuatnya agak kurang percaya diri. Dia tidak tahu sampai sekarang, metode apa yang digunakan Ye Yuan untuk menghindari serangannya. Pada saat ini sekarang, dia sangat takut Ye Yuan melompat keluar lagi, membawa Nine Origin dan berjalan keluar. Namun, apapun yang ditakuti akan datang. Kekosongan bergetar, dua sosok berjalan keluar dari kehampaan. Siapa mereka jika bukan Ye Yuan dan Nine Origin? Hanya saja saat ini, Ye Yuan sudah tiba di luar kamp. Dia melihat kembali ke Yukin dan berkata dengan dingin, sibuk selama setengah hari, kalian semua juga lelah, kembali dan istirahat. Aku akan membawa Nine Origin pergi. Di tangan Ye Yuan, mata Nine Origin memiliki warna abu-abu mati. Hanya pada saat ini dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Ye Yuan. Memang, Ye Yuan bukan tandingan Yukin dalam konfrontasi langsung. Tapi, hanya berdasarkan kekuatan Yukin, dia tidak bisa membunuh Ye Yuan sama sekali. Bukan hanya Yukin, bahkan jika pembangkit tenaga listrik 9 tanda ini bergabung, mereka juga tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Baru saja, dia dibawa ke tempat misterius oleh Ye Yuan. Tempat itu sepertinya tidak memiliki definisi ruang dan waktu. Mereka menghindari serangan hiruk-pikuk Yukin dan yang lainnya di sana. Bab 2414, harus membunuh. Lord Daimelt, apa yang sedang terjadi? Hal besar yang terjadi secara alami membuat seorang komandan kepala ras dewa, Daimelt khawatir. Pada saat ini, Daimelt sedang mengamati area ruang yang hancur itu. Yukin saat ini berdiri di sampingnya dengan ekspresi bingung. Sampai sekarang, dia juga tidak mengerti bagaimana Ye Yuan melakukannya. Jika Ye Yuan membawa Nine Origin untuk melarikan diri dengan gila, ini masih sedikit lebih bisa dijelaskan. Tapi Ye Yuan terlalu tenang. Advertisement. Di bawah pengepungan sekelompok ahli 9 tanda, dia membawa Nine Origin pergi perlahan begitu saja. Ini benar-benar tamparan wajah yang menggema. Daimelt mondar-mandir di tepi ruang yang hancur, memiliki ekspresi termenung di wajahnya. Tiba-tiba, dia berkata dengan tatapan yang dalam, ilusi ruang waktu yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa setelah suatu zaman, seorang jenius yang menggabungkan hukum ruang dan waktu benar-benar muncul di ras manusia lagi. Bukan salahmu karena tidak bisa menahan bocah ini. Ekspresi semua orang berubah liar, ekspresi terkejut di wajah mereka. Informasi yang dikatakan Lord Daimelt terlalu mengejutkan. Eselon atas ras surgawi ini semua tahu bahwa justru leluhur agung ruang waktu yang melemparkan seni kekacauan pembalikan ruang waktu saat itu, mengasingkan Lord Tian King ke turbulensi ruang waktu. Begitulah cara itu menghasilkan kekalahan ras dewa secara keseluruhan. Ruang waktu leluhur agung itu bisa dikatakan sebagai musuh paling menakutkan dalam sejarah ras surgawi. Sekarang, ruang waktu leluhur agung sudah lama meninggal. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang lain yang menggabungkan waktu dan ruang, dua hukum tertinggi, muncul lagi. Bagaimana mungkin berita ini tidak mengejutkan? Advertisement. Lord Daimelt, maksudmu, ilusi. Yukin berkata dengan ekspresi jelek. Daimelt mengangguk dan berkata, ilusi ruang waktu. Ini bukan seni ilusi biasa. Ini memanfaatkan kekuatan hukum ruang waktu, membuat teknik bela diri tingkat tinggi kesulitan membuat ruang waktu terdistorsi. Ini adalah penerapan hukum ruang waktu yang sangat mendalam. Anda semua berpikir bahwa Anda membunuhnya, tetapi sebenarnya, Anda hanya membunuhnya dalam distorsi ruang dan waktu. Apa yang Anda semua lihat bukanlah orang yang nyata sama sekali. Saya telah melihat sebelum pertempuran hebat leluhur Tian King dan leluhur besar ruang waktu saat itu, dan kurang lebih saya tahu sedikit tentang kehebatan hukum ruang waktu. Petik 2. Setelah dia merenung sejenak, dia melanjutkan, hukum ruang waktu anak laki-laki ini sudah berkembang menuju tingkat ruang waktu leluhur agung seperti itu. Setelah dia mencapai alam dewa, dia akan menjadi musuh besar ras dewaku. Karena itu, Daimelt terlihat serius. Pertarungan Tian King dengan Grand Ancestor Spacetime saat itu masih tampak di depan matanya.
Kekuatan mengerikan semacam itu, bahkan dia tidak bisa ikut campur juga. Kedua orang itu adalah eksistensi paling puncak di dunia ini, tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa 10 miliar tahun kemudian, pemuda manusia lain benar-benar menggabungkan hukum ruang dan waktu. Yukin dan yang lainnya terkejut setelah mendengarkan. Tuan Daimelt, maka kita tidak bisa membiarkan anak ini tetap hidup, kata Yukin. Daimelt menganggukkan kepalanya dan berkata, kalian semua juga tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika dia benar-benar tumbuh dewasa, dia juga bukan tandingan leluhur Tian Qing. Saat itu, seberapa menantang surga Grand Ancestor Spacetime. Bukankah dia juga dipaksa membawa kehancurannya sendiri oleh leluhur Tian Qing? Namun, saya masih perlu melihat masalah ini secara menyeluruh dan menemukan bocah ini untuk menghindari masalah di masa depan. Petik 2. Mendengar ini, baru kemudian semua orang menghela nafas lega. Tepat pada saat ini, sekelompok orang terbang langsung dari kejauhan dengan panik. Advertisement. Ketika Daimelt dan yang lainnya melihat, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Bukankah kalian semua legiun anak surgawi? Bagaimana Anda berakhir seperti ini? Di mana Tiansu? Yukin berkata dengan cemberut. Kelompok orang ini adalah legiun anak surgawi. Banyak dari mereka dibantai oleh tentara manusia sampai mereka melarikan diri pontang-panting. Sisa-sisa pasukan yang kala ini tidak lebih dari 100 orang. Setiap orang terluka, tampak sangat menyedihkan dan hina. Beberapa hari ini, mereka telah berkeliaran di luar selama ini, melarikan diri dengan sangat hati-hati, takut bertemu dengan pasukan manusia. Butuh beberapa hari sebelum mereka melarikan diri kembali ke kamp. Ketika anak dewa yang memimpin mereka melihat Yukin, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan terisak, Tuan Yukin, kami akhirnya melihat Anda. Kami, legiun anak surgawi kami telah hampir dimusnahkan. Petik 2. Tubuh semua orang gemetar termasuk tubuh Daimelt. Berita ini belum dikirim kembali ke kamp. Ketika mereka mendengarnya sekarang, mereka semua tercengang karena terkejut. Bahkan jika ada insiden Nine Origin, Yukin juga tidak akan mengira bahwa seluruh legiun anak surgawi hampir musnah. Apa yang terjadi? Cepat katakan. Yukin berkata dengan suara serius. Anak dewa itu memiliki wajah menangis, menceritakan peristiwa serangan mendadak tentara manusia satu persatu. Ketika Daimelt mendengar bahwa Ye Yuan membunuh Yuan Zhen dan yang lainnya dengan pedang ruang waktu, warnanya akhirnya berubah. Apa katamu? Dia menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, 3 jenis kekuatan hukum. Daimelt bertanya. Menggabungkan 2 kekuatan hukum dan menggabungkan 3 kekuatan hukum, konsepnya sama sekali berbeda. Terutama bahwa itu adalah waktu, ruang, dan pedang, ketiganya. Setelah menyatu, kekuatannya tidak terbayangkan. Dia masih mengatakan tidak perlu khawatir sekarang. Tapi sekarang, dia juga tidak yakin di hatinya lagi. Ruang waktu leluhur agung sangat mengerikan, menggabungkan 2 hukum tertinggi yang agung menjadi satu. Tapi orang ini sebenarnya juga menggabungkan hukum pedang Dao di dalam, melampaui ruang waktu leluhur agung. Jika dia tumbuh dewasa, bagaimana jadinya? Anak surgawi itu memiliki tatapan pahit ketika dia berkata dengan anggukan, ya. Anak itu bahkan memiliki artefak Dao. Itu busur yang sangat kuat. Dia memasangkan pedang ruang waktu dengan artefak Dao, dan menembak mati Tuan Yuan Zhen dengan satu pedang. Ekspresi Daimelt berubah liar dan dia berteriak kaget, seperti apa bentuk busur itu. Anak surgawi ditekan oleh aura kuat Daimelt sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Tapi dia tidak berani menyembunyikannya, menggambarkan penampilan busur sambil berkeringat. Ekspresi Daimelt berubah lagi dan lagi. Sambil menggertakkan giginya dalam kebencian, dia berkata, tak terbatas, God Killing Bow. Jadi, itu dia, itu anak itu. Saya tidak mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Hanya dalam waktu kurang dari 2000 tahun, dia telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Petik 2. Selama bertahun-tahun, sosok yang memotong lengannya itu tidak pernah bisa hilang dari pikirannya. Memadatkan pedang langit dan bumi untuk sekali pakai, dan memotong lengannya dengan pedang. Pedang itu saat itu benar-benar menakjubkan hingga ekstrim. Tapi bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan pemuda itu sudah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Sekarang, dia memadatkan waktu, ruang, dan pedang, 3 kekuatan hukum, ditambah dengan busur pembunuh dewa tanpa batas. Bagaimana kekuatan semacam ini bisa diblokir oleh kekuatan manusia?
Membunuh pembangkit tenaga listrik 9 tanda di alam Kaisar Surgawi, ini terlalu gila. Yukin dan yang lainnya tidak tahu tentang pikiran Daimelt dan bertanya dengan ragu, Tuan Daimelt, siapa anak ini? Ekspresi Daimelt serius, dan dia berkata dengan suara dingin, dia adalah orang yang memotong lengan leluhur ini ketika leluhur ini melarikan diri dari genangan darah saat itu. Pada saat itu, dia hanya berada di alam Empyrean. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, kekuatannya sebenarnya sudah tumbuh ke tingkat seperti itu. Bocah ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar, dia harus dibunuh. Petik 2. Yukin dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda misterius yang menerobos masuk ke Kamras Surgawi sendirian sebenarnya adalah orang yang memotong salah satu lengan leluhur Daimelt. Orang ini benar-benar musuh ras dewa. Tetapi mendengar bahwa Ye Yuan menggabungkan 3 hukum besar, mereka juga menyadari keseriusan situasi. Jika mereka membiarkan bocah ini terus tumbuh tanpa kendali, dia kemungkinan besar akan menjadi musuh besar hidup dan mati leluhur Tian Qing. Mereka tahu bahwa Daimelt sudah tega membunuh Ye Yuan.